Di dalam sebuah rumah, terlihat seorang gadis yang sedang menggoda seorang pria. Lalu gadis itu berteriak memanggil ayahnya. Si ayah beserta para warga mengira kalau pria itu adalah pria hidung belang. Pria itu pun berkata kalau dia tidak melakukan apapun, malahan si gadislah yang menggodanya. Akan tetapi para warga tidak percaya dan tetap menuduh kalau pria itu adalah pria hidung belang. Si pria yang memiliki jiwa pahlawan menelan mentah-mentah fitnahan tersebut, sampai-sampai dia rela memotong tangannya sebagai permohonan maaf. Tetapi si wanita mengatakan kalau cuma tangan itu tidak akan cukup. Mendengar hal itu, si pria pun menusuk perutnya dan rela mengorbankan nyawanya. Akan tetapi, bagaimana cerita itu bisa terjadi? Seperti inilah cerita lengkapnya. Selamat datang kembali di channel ini Kaju, dan selamat menikmati alur cerita film. Film ini dimulai dengan seorang narator yang berbicara kalau selama ribuan tahun dunia ini dikuasai oleh iblis. Lalu sebuah meteor yang bernama besi muncul di dunia ini. Besi itu memiliki kekuatan untuk membasmi iblis. Manusia menggunakan besi itu untuk dijadikan senjata seperti pedang, panah, dan lain sebagainya. Dan inilah legenda tiga pendekar sang penyegel iblis. Di dalam sebuah hutan yang menyeramkan, terlihat kakak beradik yang sedang bersembunyi. Lalu muncullah iblis yang membunuh si kakak, dan si adik lari untuk menyelamatkan diri. Saat si iblis akan membunuhnya, tiba-tiba muncullah sang penyegel iblis yang menyelamatkannya. Perkenalkan, dia bernama Tangki sang kakak pertama, Luchan sang kakak kedua, Kuipeng sang kakak ketiga. Mereka bertiga adalah sang penyegel iblis. Lalu mereka bertiga mulai bekerja sama untuk membunuh iblis tersebut. Setelah itu, kita diperlihatkan para penyegel iblis lainnya yang sedang menghadapi sang Raja Iblis. Lalu Raja Iblis itu mendapati kepala bawahannya yang sudah terpenggal. Bersamaan dengan itu, muncullah ketiga jagoan kita, yaitu Tangki, Luchan, dan Kuipeng. Penyerangan itu dipimpin langsung oleh guru dari Tangki dan kedua saudaranya. Kita panggil saja sang guru besar. Iblis itu menembakkan bola api yang mengarah ke si adik yang sedang bersembunyi di semak-semak. Lalu guru besar menggunakan mutiara untuk melemahkan tubuh si iblis. Bersamaan dengan itu, para pasukan penyegel iblis mulai menyerang secara serentak. Singkat waktu, 10 tahun pun telah berlalu. Kini iblis sudah tiada. Para penyegel iblis mulai dilupakan dan dikucilkan. Tidak terkecuali ketiga jagoan kita, yang dulu seorang pahlawan, sekarang hanya seorang pencari ikan. Lalu kita diperlihatkan dua nelayan yang mengeluh karena keterampilan mereka jauh di bawah Tangki dan kedua saudaranya. Saat itulah mereka kedatangan seseorang yang membawakan tejus. Salah satu dari mereka memasukkan jeroan ikan ke dalam tejus itu dengan alasan agar rasanya menjadi lebih enak, dan mereka mulai meminum tejus tersebut. Tangki beserta kedua saudaranya yang sedang pulang. Mereka menemukan kalau para nelayan tadi sudah menjadi iblis dan pertarungan tidak terelakkan lagi.
Mereka pun heran mengapa iblis itu bisa muncul lagi. Tetapi Tangki memiliki firasat kalau mereka berubah menjadi iblis karena minuman teh jus itu. Saat sedang di tempat penjualan ikan, Tangki menemukan salah satu dari kaumnya, yaitu sesama penyegel iblis yang terluka. Lantas Tangki dan kedua saudaranya membawa pria itu ke rumah sakit. Lalu kita diperlihatkan ada bocil yang hendak mencuri bakpao. Saat akan lari, bocil itu menabrak gerobak milik Tangki yang mengakibatkan identitasnya terbuka. Seketika para warga langsung berkumpul dan melarang mereka untuk melanjutkan perjalanan. Luchan yang tidak sabaran langsung menunjukkan identitasnya yang seketika membuat semua orang menjadi ketakutan. Bahkan Luchan akan membunuh orang yang telah merendahkannya. Beruntung Tangki menjaga hal itu. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Perkenalkan, dia bernama Dr. Lu dan satu lagi rekannya bernama Cai Qiang. Mereka berdua langsung memeriksa pasien tersebut. Lalu kita diperlihatkan kalau Cai Qiang sepertinya menyukai Luchan. Bersamaan dengan itu, Dr. Lu diam-diam memberikan semacam aura, entah aura apa itu. Saat Tangki datang, penyegel iblis itu berkata kalau iblis sudah kembali. 妖猫回来了。 Mendengar hal itu, Tangki pun memiliki sebuah firasat kalau ini semua ada hubungannya dengan teh jus yang sudah diminum oleh para nelayan pada waktu itu. Dan mereka bersiap-siap untuk mendatangi tempat pembuatan teh jus itu. Tetapi sebelum pergi, mereka dihadang oleh tangan kanan Samsul yang menyuruh Tangki beserta kedua saudaranya untuk menghadap Samsul. Lalu kita diperlihatkan sosok Samsul sang wali kota. Terlihat Samsul sedang menyiksa anak buahnya yang tidak becus menjalankan tugas. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan kalau Samsul adalah sosok yang kejam. Tidak lama muncullah Tangki dan kedua saudaranya. Tangki sempat melihat luka di leher si Samsul, entah luka apa itu. Tangki melaporkan kalau salah satu dari temannya telah dibunuh oleh iblis. Akan tetapi Samsul sang wali kota menanggapi dengan sangat tidak sopan, sampai-sampai membuat Luchan dan Kui Peng emosi. Oh, 死了呀！那世界上岂不是又一个英雄吗？你觉得呢，大人？那你为什么不行？ Samsul yang tidak percaya ada iblis malah menganggap Tangki dan kedua saudaranya sudah gila, dan Samsul berniat memasukkan mereka bertiga ke dalam sebuah penjara dengan alasan yang sangat tidak jelas. Tangki yang tidak terima hal itu pun langsung mengeluarkan satu pedangnya yang seketika membuat semuanya jadi terdiam. Samsul mengatakan akan memeriksanya sendiri. Untuk menunggu hasilnya, Tangki beserta kedua saudaranya diminta untuk tunggu di dalam penjara. Saat si tangan kanan akan menyita senjata Tangki, terlihat tangannya melepuh karena tidak kuat menahan aura yang terdapat pada pedang tersebut. Saat Tangki dan kedua saudaranya sedang berada di dalam penjara, kita diperlihatkan ada orang misterius yang sedang meneteskan teh jus ke dalam sebuah lubang. Tidak lama kemudian, salah satu tahanan di sana digerumuti oleh semacam ulat, dan dia mencoba menyerang Tangki. Beruntung ada Dr. Lu yang datang menyelamatkan mereka. Setelah keluar dari penjara, Dr. Lu, Tangki, dan kedua saudaranya mulai menyelidiki tempat pembuatan teh jus itu. Dan mereka menemukan kalau teh jus itu terbuat dari darah siluman. Mengetahui fakta itu, barulah para iblis muncul. Dan mereka mulai berusaha untuk menyelamatkan diri. Luchan! Luchan!
Melihat Tangki yang sedang terpojok, Dr. Lu tidak memiliki pilihan lain, dan kita diperlihatkan dengan perubahan Dr. Lu yang ternyata adalah seorang siluman. Saat si iblis terlempar keluar, di luar sudah ada Lu Chan yang langsung menghabisinya. Bersamaan dengan itu, Tangki berusaha menyembunyikan kepada kedua saudaranya kalau Dr. Lu adalah seorang siluman. Iblis itu sudah terbukti benar adanya, tetapi Samsul malah akan mengusir Tangki beserta kedua saudaranya dengan alasan yang tidak jelas. Mendengar hal itu, Tangki pun marah. Menurutnya, para penyegel iblis adalah pahlawan, tetapi para masyarakat tidak bisa menghargainya. Dan jika Samsul ingin Tangki beserta saudaranya pergi, maka mereka akan melakukannya. Dan disinilah mereka sekarang, jauh dari perkotaan. Saat sedang bengong itulah kita dibawa flashback yang ternyata ibu dari mereka sudah tewas dibunuh oleh iblis. Dan guru besar merekrut mereka sebagai murid. Sedari kecil mereka sudah dididik cara bertarung, dan tujuan mereka adalah untuk membasmi para iblis. Lalu Cai Qiang terlihat marah-marah karena sekarang dia sudah jauh dengan Lu Chan. 跟我来。我的意思，我们都要听大哥的。 那我们就永远都别见面了。阿香， Saat sedang makan, Lu Chan merasa heran. Mereka yang menemukan kasus, mereka yang memecahkan kasus, mereka yang menyelesaikan kasus, tetapi mereka juga yang dipenjara tanpa alasan yang masuk akal. Lalu Tangki berkata kalau mereka tidak bisa pergi, maka Cai Qiang bisa tinggal di sini. 既然都不想走，那么就留。真的吗？ Saat sedang mandi, Cai Qiang mendapati ada ular di bak mandinya dan Tangki datang untuk menolongnya. Saat itulah kita dibawa flashback yang ternyata Cai Qiang adalah seorang adik yang waktu itu ditolong oleh Tangki. Tangki mengira kalau Cai Qiang sudah mati terkena bola api pada saat itu. Tetapi Cai Qiang masih hidup karena waktu itu dia masuk ke dalam air yang tercampur darah siluman. Dan itulah mengapa sekarang Cai Qiang menjadi manusia setengah siluman. 所以我才会被妖化的。 妖血竟然有如此力量， 只可惜你没认出我来。 Di dalam sebuah kuil kita diberitahu sebuah fakta yang ternyata orang yang berusaha membangkitkan iblis adalah Samsul si wali kota dengan sosok misterius yang ada di sana. Samsul berkata bangkitkan saja sang raja iblis untuk membunuh mereka semua, tetapi orang misterius itu menjawab sekarang belum waktunya. 上回你给我的药用完了，如果你敢把药魔放， Saat sedang mengobati lukanya itu, Samsul mendapati pelayannya yang membuat kesalahan, dan Samsul malah menjadikan pelayannya itu sebagai tumbal untuk iblis. Lalu kita melihat Cai Qiang yang sedang berduaan dengan tangan kanan si Samsul. Keesokan harinya, Tangki dan Kui Peng berniat menjodohkan Lu Chan dengan Cai Qiang. 我可以的。 Saat sedang di toko ikan, Tangki bertemu dengan seorang bocil dan bocil itu memberikan sebuah informasi. Saat itu si bocil sedang mencuri di kediaman Samsul si wali kota. Si bocil melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Samsul membuat kesepakatan dengan iblis, yang pada intinya si iblis akan memberikan obat untuk Samsul asalkan Samsul mau membebaskannya. Awalnya Samsul tidak percaya, tetapi ketika si iblis memberikan inangnya sebagai jaminan, Samsul pun akhirnya percaya dan akan melepaskan si iblis. 却怕一个老头子。你到底想说什么？要是我没猜错，秦府。对， Kui Peng sendiri dipanggil untuk bertemu dengan Samsul. Bersamaan dengan itu, Tangki terlihat menyusup ke kuil itu, sampai dia berhasil masuk ke ruangan tempat si iblis disimpan. Lalu Tangki dibuat sangat terkejut saat dia menemukan bola kristal milik gurunya berada di sana. Lu Chan yang berniat melamar Cai Qiang malah digoda oleh Cai Qiang. Lalu Cai Qiang berteriak memanggil ayahnya seolah-olah Lu Chan melakukan hal kasar kepadanya.
Sedangkan Samsul menjadikan Kui Peng tangan kanannya. Entah apa yang direncanakan Samsul, gua juga belum tahu. 从现在起呀，你呢？ Luchan sendiri terlihat menjadi bulan-bulanan warga. Luchan menegaskan kalau dia bukanlah pria hidung belang, tetapi para warga terus memojokkannya. Luchan yang memiliki jiwa pahlawan pun menelan fitnah itu mentah-mentah dan nekat memotong tangannya untuk sebagai permintaan maaf. Cai King berkata kalau tangan saja itu tidak cukup. Mendengar hal itu, Luchan pun nekat menusuk perutnya dan Luchan tewas saat itu juga. Mendengar Luchan tewas, Kui Peng yang sudah menjadi tangan kanan Samsul langsung datang ke TKP. Saat sedang bergegas menolong Luchan, ada banyak sekali pasukan pemanah yang sudah membidiknya dan inilah yang terjadi. Ternyata semua itu adalah bagian rencana dari si Samsul. Pada malam itu Samsul menyuruh tangan kanannya agar Cai Qi yang mau memfitnah Luchan. Sedangkan Kui Peng yang diangkat menjadi tangan kanan Samsul tidak lebih hanya untuk memfitnah kalau Kui Peng lah yang telah membunuh Luchan. 是谁呀？啊，是谁呀？不就永远留在这里了吗？ Tangki yang baru pulang dari penyelidikannya sangat dibuat terkejut ketika kedua saudaranya sudah tergeletak tak berdaya. Dengan cepat Tangki membawa mereka berdua ke kediaman Dr. Lu. Sayang seribu sayang, Luchan si adik ketiga tewas tak tertolong. Lalu Tangki dan Dr. Lu pergi ke menara Gunung Merapi untuk bertemu sang guru besar. Tangki pun memberikan bola kristal kepada guru besar dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi sebelum itu muncullah sang iblis yang menyerang Dr. Lu. Setelah mengalahkan Dr. Lu, iblis itu mendekati Luchan dan berkata kalau Luchan adalah inang barunya. Guru besar menghunuskan pedangnya yang membuat Tangki terhempas. Sambil bertarung itulah guru besar menjelaskan kalau para iblis yang mati rohnya akan berkumpul di puncak gunung ini. Sewaktu-waktu mereka pasti akan bangkit jika menemukan inang baru yang cocok. Si iblis pun menjelaskan kalau orang yang menginginkan kebangkitan iblis adalah guru besar itu sendiri. Mulai dari yang menyelamatkan iblis sampai teror Tejus, bahkan Samsul masih di bawah kendali guru besar. Mendengar hal itu, Tangki pun berkata kalau begitu kau sama saja seperti iblis. Tangki mulai menyerang guru besar dan guru besar menerima serangan itu. Dalam kondisi sekarat itulah, guru besar berkata kalau nanti iblis sudah bangkit seutuhnya kau harus bisa melampauiku dan harus bisa mengalahkan iblis itu. Setelah iblis itu kalah, barulah kedamaian sejati tercipta dan guru besar memberikan bola kristalnya kepada Tangki sebagai bekal untuk melawan sang raja iblis yang akan bangkit nanti. Bersamaan dengan itu, iblis sudah masuk ke dalam tubuh Luchan. Tangki mencoba menolongnya, tetapi si iblis menyerang Tangki sampai pingsan. Lalu si iblis mulai turun dari gunung itu dan mulai meneror orang-orang yang ada di kota. Dan inilah wujud sang raja iblis dengan 100% kekuatan aslinya. Satu kali lemparan bola api itu bisa membuat kuil porak-poranda. Para prajurit yang ada di sana pun mencoba menyerang menggunakan panah. Akan tetapi serangan itu tidak berdampak sama sekali. Sang iblis pun bertemu kembali dengan Samsul. Samsul meminta sebuah obat yang dulu sempat dijanjikan oleh sang raja iblis. Akan tetapi iblis itu tidak memberikannya. Dengan kata lain, Samsul sudah dibohongi. Lalu Samsul pun mengancam akan menjatuhkan inang yang dulu sempat diberikan oleh si iblis. Akan tetapi inang itu sudah basi dan si iblis sudah mendapatkan inang baru yang tiada lain adalah Luchan. Lalu Samsul mendapatkan karmanya, yaitu bogeman maut dari sang iblis.
Sang iblis pun terus memberikan terornya dengan cara melemparkan bola api dan kekacauan terjadi di mana-mana. Masyarakat yang dulu sempat meremehkan sang penyegel iblis sekarang menyesal karena iblis itu benar-benar muncul. Saat situasi sudah krusial dan semakin kacau itulah, sang jagoan utama kita pun akhirnya muncul, yang tiada lain tiada bukan adalah Tangki, sang penyegel iblis. Di sini juga terungkap mengapa Cai Qiang memfitnah Kui Peng pada saat itu, yang ternyata tangan kanan Samsul menjanjikan kepada Cai Qiang kalau Cai Qiang berhasil membunuh Kui Peng, Samsul akan mempertemukan Cai Qiang dengan ibunya, dan Cai Qiang terpaksa harus menuruti permintaan itu. Dan sekarang tangan kanan Samsul mencoba membunuh Cai Qiang, tetapi Cai Qiang berhasil membalikan keadaan dengan cara menusuk leher si tangan kanan Samsul itu. Di sisi lain, para penyegel iblis yang selama 10 tahun sudah pensiun tiba-tiba bermunculan lagi. Mereka bergabung dengan Tangki untuk mengalahkan sang Raja Iblis. Di sini juga terungkap bagaimana Tangki bisa terbangun dari pingsannya, yang ternyata Dr. Lu mengorbankan dirinya sekaligus memberikan kekuatannya kepada Tangki. Layaknya seperti Lepi dari anime Attack on Titan, Tangki terbang menggunakan tali dari tangan kirinya dan menebas menggunakan pedang besinya. Lalu Tangki berhasil menancapkan bola kristal di kepala si iblis. Tangki mencoba menyelamatkan saudaranya yang tiada lain adalah Lu Chan. Akan tetapi Lu Chan berkata kalau dia sudah tidak kuat lagi dan meminta untuk dibunuh saja. Dengan berat hati, Tangki pun membunuh Lu Chan, yang notabene adalah saudaranya sejak kecil. Si iblis yang kehilangan inangnya pun langsung lenyap saat itu juga, dan para masyarakat bersorak pahlawan besar, pahlawan besar. Singkat cerita, satu hari pun telah berlalu. Tangki terlihat berada di puncak gunung dan menancapkan pedangnya di sana. Hal itu ia lakukan karena ingin mengatakan kepada gurunya kalau dia telah berhasil. Dan akhirnya cerita pun berakhir sampai di sini. Menurut gua pribadi, film ini sangat keren dari segi cerita maupun segi visual. Terlepas dari Tangki dan kedua saudaranya yang notabene adalah pahlawan tetapi tidak dihargai, kita bisa mengambil sebuah pesan bahwa janganlah menilai kebesaran seseorang dari pangkuan orang lain, karena terkadang pahlawan yang sebenarnya justru bersembunyi di balik bayang-bayang ketidakadilan. Itu gua Kaju, satu dari triliunan pengangguran yang ada di dunia ini, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Gua berharap kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.